Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Zetinuha, NIM 211100018, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dosen Pengampu Joko Setiono MPD, dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Meningkatkan kemampuan menulis kembali isi cerita imajinatif dengan menggunakan media pembelajaran video animasi untuk siswa SMP kelas 7 tahun pelajaran 2023-2024. Di sini saya akan membahas 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Bab 1 yakni pendahuluan. Latar belakang masalah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa terpenting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keterampilan berbahasa yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan adalah menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam karya sastra, yaitu melibatkan pengolahan isi, penggunaan bahasa, penyajian gagasan, dan penyusunan kata-kata. Siswa merupakan anggota masyarakat yang memerlukan bimbingan orang lain untuk tumbuh kembang bakat, minat, dan kemampuannya dalam mengembangkan potensi. Media merupakan sarana penyajian informasi dan materi pendidikan dalam proses belajar mengajar dari guru kepada siswa. Mengingat sulitnya mata pelajaran dan penggunaan lingkungan belajar yang baru, maka diperlukan inovasi pendidikan. Salah satunya adalah penggunaan media video animasi kreatif. Video animasi merupakan media bergerak yang digabung dengan media audiovisual sehingga dapat menyajikan objek secara detail, menarik, dan beragam. Peneliti dalam meningkatkan keterampilan menulis kembali isi dongeng mencoba menggunakan media video animasi. Media ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar menulis kembali isi dongeng karena media ini merupakan perpaduan antara media suara atau audio dan media gambar atau visual. Media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat digunakan untuk merangsang daya imajinasi. Siswa kelas 7 dapat dengan mudah menemukan gagasan-gagasan dan ide-idenya ke dalam sebuah rangkaian kata-kata indah, sehingga menjadi sebuah cerita yang dapat dinikmati. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apakah penggunaan media video animasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali isi cerita siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Bojonegoro. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis kembali isi cerita melalui penggunaan media video animasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat penelitian. 1. Manfaat praktis. A. Bagi guru. Mengatasi kesulitan pembelajaran menulis kembali isi cerita yang dialami guru dan menjadi acuan bagi guru untuk membuat pembelajaran menulis kembali isi cerita lebih kreatif dan inovatif. B. Bagi siswa. 1. Memberi kemudahan bagi peserta didik dalam menentukan ide tulisan dan meningkatkan kemampuan menulis kembali isi cerita imajinatif. Kedua, dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. C. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat dioptimalkan agar mendapat hasil yang baik. D. Bagi peneliti.
mengaplikasikan teori yang diperoleh dan menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait dengan pembelajaran menulis. Selanjutnya ada definisi operasional. 1. Menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang sangat ekspresif dan produktif. Dikatakan ekspresif karena menulis merupakan hasil pikiran dan perasaan yang dapat diungkapkan melalui tindakan, menggerakkan motorik halus melalui tangan kita. Dengan demikian, tulisan biasanya disebut sebagai penggalan gagasan seseorang agar dapat dipahami orang lain. 2. Yaitu video animasi. Video animasi merupakan salah satu media yang menggabungkan suara dan visual atau menarik perhatian siswa, dapat menyajikan item secara rinci, dan dapat membantu untuk memahami pelajaran yang sulit. Video animasi bersifat simbolis atau simbol verbal, simbol visual, dan simbol gerak, dilengkapi dengan suara yang bisa diulang kapan saja atau memiliki efek hidup. Ketiga yaitu cerita imajinatif. Cerita imajinasi adalah suatu karya tulis yang dibangun dengan menggunakan cerita biasa, tetapi dengan tokoh hayalan atau fiksi. Unsur dan struktur cerita fiksi seperti tema, sudut pandang, latar alur, penokohan, konflik, alur cerita, dan lain-lain. Teks cerita imajinasi termasuk dalam kategori teks naratif, yaitu teks fiksi yang alur atau rangkaian peristiwanya menggunakan pola sebab akibat. Menulis. Menulis merupakan sebuah kreativitas menuangkan ide atau gagasan ke dalam tulisan. Menulis adalah proses penyatuan simbol-simbol yang mempunyai tujuan tertentu agar dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Cerita imajinatif. Cerita imajinatif merupakan rangkaian cerita berdasarkan keterangan dari penulis yang menghasilkan ide atau gagasan cerita. Media pembelajaran. Media merupakan sarana transmisi atau komunikasi pesan. Media disebut media pendidikan jika medianya ini menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat informasi untuk menyampaikan pesan berupa perangkat lunak yang ditunjukkan kepada siswa. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi pelajaran dapat seragam. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media massa dapat berbentuk sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang keenam yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Video animasi. Kata animasi berasal dari kata Latin anima yang berarti hidup, atau anima dengan arti nafas kehidupan. Ekspresi kalau begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai animation, yang artinya memberi hidup, atau animasi yang berarti ilusi gerakan atau kehidupan. Secara umum, istilah animasi mengacu pada penciptaan kartun. Istilah animasi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa di Indonesia, kata animasi diartikan lebih teknis, yaitu acara televisi, serangkaian lukisan, atau gambaran yang dikontrol secara mekanis dan elektronik sehingga tampak bergerak melintasi layar. Jadi, video animasi merupakan gambar bergerak yang berasal dari kumpulan suara dan gambar untuk memberi kesan hidup yang disusun secara sistematis. Jenis-jenis video animasi.
Yang pertama, animasi 2D adalah salah satu jenis animasi yang lebih dikenal dengan kartun. Dibuat dengan menggunakan teknik animasi gambar, tangan, atau animasi sel. Diambil langsung pada film atau secara digital. Yang kedua adalah animasi 3D, yaitu merupakan evolusi dari animasi 2D yang terjadi berkat teknologi yang sangat cepat dan itu terlihat lebih nyata daripada 2D. Kelebihan dan kekurangan video animasi. Sekarang kita ke kelebihan dulu. Yang pertama yaitu video dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan kapan saja jika materinya bagus. Konten dalam video ini masih mengacu pada materi yang ada. 2. Membantu siswa memahami topik dan membantu guru dalam proses yang sedang belajar. Ketiga, video edukasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam beberapa hal menggunakannya di jaring sosial YouTube. Keempat, yaitu media pembelajaran yang sederhana dan menyenangkan. Nah, sekarang kita menuju ke kekurangan dari video animasi. Yang pertama, yaitu pembuatan video edukasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Kedua, hanya dapat digunakan dengan sumber daya komputer dan memerlukan bantuan proyektor dan speaker ketika digunakan dalam pembelajaran di kelas. 3. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat suatu proses produksi video pendidikan. Peneliti relevan. Dengan menjaga kesamaan tema penelitian, maka dalam hal ini peneliti akan mengurai serta menyebutkan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema peneliti yang akan dilakukan. Terdapat 2 jurnal, yaitu yang pertama, upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita dengan menggunakan video animasi pada siswa kelas 5 SD Negeri 11 Banda Aceh, oleh Aulia Afrizal dan Yusrowati JR Simatupang. Kedua yaitu penerapan strategi pembelajaran group investigation dengan bantuan video animasi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa kelas 7E SMP Negeri 1 Tembuku oleh Prayani, Marta, dan Yasa. Nah, dari 2 peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa semua memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang penulis ambil. Hanya saja terdapat di dalamnya yaitu target serta lokasi penelitian yang dipilih dari judul-judul tersebut. Peneliti sama-sama memposisikan video animasi dan menulis teks cerita sebagai media penelitian dan bahan ajar yang diterapkan pada subjek peneliti, yakni terhadap siswa dan kajiannya pun menggunakan video animasi. Kerangka berpikir. Meningkatkan kemampuan menulis kembali isi cerita imajinatif dengan menggunakan media pembelajaran video animasi untuk siswa SMP kelas 7 tahun 2023-2024. Kondisi awal yang pertama yaitu keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran rendah. Kedua, siswa kurang maksimal dalam pemahaman materi yang diberikan oleh guru. Ketiga, menulis kembali isi cerita siswa masih lemah. Pelaksanaan tindakannya adalah yang pertama, guru mempersiapkan siswa memantau pembelajaran. Kedua, guru melakukan apesepsi. 3. Guru menjelaskan materi pelajaran. Keempat, guru membagikan lembar kerja pada siswa. Keenam, siswa melihat video sebagai media komunikasi belajar. Keenam, siswa menonton video tersebut. Ketujuh, siswa dan teman mendiskusikan isi cerita. 8. Siswa mengungkapkan ide dan menulis yang bisa dilihat dalam cerita. 9. Perwakilan siswa membacakan hasil pembelajaran atau pekerjaannya di depan kelas. 10. Siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju di depan kelas. Terakhir, yaitu guru memberikan penjelasan atau kesimpulan kaitannya dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Kondisi akhir. Yang pertama, guru lebih kreatif dalam metode dan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Pemahaman siswa terhadap materi meningkat. Ketiga, kemampuan menulis kembali isi cerita siswa semakin meningkat. Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan beberapa komponen penting, yaitu asumsi sementara, hubungan antara variabel dan uji kebenaran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran video animasi berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan menulis kembali isi cerita imajinatif siswa SMP kelas 7. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau calon pendidik di kelasnya secara kerjasama atau partisipasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam hal mutu pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa, baik dari aspek akademik maupun non-akademik, melalui kegiatan reflektif dalam bentuk siklus atau daur ulang. Pendekatan yang digunakan dalam PTK ini adalah pendekatan kualitatif karena subjek penelitian diperlukan terutama untuk mengungkapkan makna proses pembelajaran sebagai upaya meningkatkan motivasi dari tindakan yang dilakukan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam PTK meliputi tindakan yang sudah direncanakan, kemudian diuji cobakan, untuk selanjutnya dievaluasi keberhasilan dari tindakan yang dilakukan tersebut, apakah dapat membantu menyelesaikan permasalahan di kelas. Prosedur pelaksanaan penelitian ini mengikuti langkah-langkah dasar penelitian tindakan kelas antara lain, perencanaan atau planning. Dalam perencanaan, peneliti menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat perencanaan dengan membuat RPP, menyiapkan media dan LKPD, serta menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pelaksanaan atau action. Langkah kedua dalam penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan. Melakukan apa yang direncanakan, yaitu melakukan tindakan di kelas. Dalam bertindak, sebaiknya guru berpedoman pada RPP yang telah disusun sebelumnya. Tindakan guru di PTK kebanyakan jarang berhasil jika dilakukan hanya dalam satu siklus. Sehingga Ari Kunto mengingatkan bahwa tindakan di PTK dilakukan minimal dalam 2 siklus atau mungkin lebih. Selanjutnya ada pengamatan atau observasi. Pada fase ini, pengamat mengamati setiap peristiwa yang terjadi dalam proses pelaksanaan aktivitas peneliti, aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang diamati secara langsung. Refleksi atau reflection. Refleksi merupakan tindakan yang mengulangi apa yang telah dilakukan. Refleksi ini dilakukan ketika guru pelaksana telah selesai melakukan tindakan terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya ada peran peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai peran langsung dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian. Peneliti melakukan observasi, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengumpulkan dan menganalisis data, melaporkan hasil peneliti, dan bekerja sama dengan guru kelas 7 yang bertindak sebagai pengamat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Bojonegoro yang merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Panglima Polim nomor 67 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan siswa yang sangat banyak serta media pembelajarannya masih kurang. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP yang menjadi utama yang akan terlibat
dalam penelitian. Mereka adalah siswa yang berada di tingkat pendidikan menengah pertama, tepatnya di kelas 7. Sumber data. Sumber data adalah data yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Bojonegoro. Kedua, guru kelas 7 SMP Negeri 6 Bojonegoro. Yang terakhir yaitu daftar nilai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan. Yang pertama, yaitu wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, dokumentasi. Nah, yang pertama yaitu wawancara. Wawancara menanyakan secara lisan kepada seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan kejadian pada saat penelitian berlangsung. Peneliti melakukan observasi selama proses pembelajaran, mengamati tingkah laku siswa dengan menggunakan media pembelajaran video animasi, cerita imajinatif. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dapat berarti penyajian secara tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan cara menyimpan informasi yang sudah ada pada dokumen dan arsip. Data yang dicatat merupakan hasil pembelajaran bahasa Indonesia dan evaluasi hasil dengan menggunakan video animasi cerita imajinatif. Teknik analisis data, evaluasi, dan refleksi. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data artinya membuat rangkuman, memilih gagasan pokok penelitian, kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi harus dikumpulkan menjadi catatan lapangan yang lengkap. Setelah itu, penulis merangkum dan menyaringkan informasi yang paling penting dan relevan. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Pemberian informasi ini memudahkan untuk memahami apa yang mungkin terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan yang telah dipahami sebelumnya. 3. Yaitu kesimpulan. Langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan informasi yang telah diperoleh ke dalam format yang sesuai untuk model pemecahan masalah yang diterapkan. Kesimpulan hasil penelitian ini merupakan inti jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi informasi lapangan yang berharga dari sudut pandang pengembangan praktis dan ilmiah. Kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.